Jadi saya melihat bahwa ini sebenarnya persoalan yang terkait dengan isu-isu strategis Kementerian Kominfo. Tapi yang dikerjakan oleh pemerintah itu adalah hal-hal teknis. Jadi isu strategisnya apa? Tata kelola ini harus didahulukan, diselesaikan dahulu. Kelembagaannya juga harus diselesaikan dahulu. Kalau yang namanya mau membuat pusat data nasional, baik yang sementara maupun yang tidak, itu sebenarnya kelembagaannya seperti apa? Tata kelolaannya seperti apa? Karena di dalam Undang-Undang ITE itu jelas bahwa kalau ada orang atau lembaga melakukan penyelenggaraan sistem elektronik, dia wajib andal. Setuju. Andal itu artinya mampu ya, andal, kemudian aman, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Apapun yang terjadi, dia harus berfungsi sebagaimana mestinya. Ini amanat Undang-Undang ITE pasal 11. Itu adalah yang diamanatkan kepada para pelaku penyelenggara sistem elektronik, termasuk pembuat data center. Nah, ini sebenarnya harusnya Kementerian Kominfo itu sebelum dia membuat program atau proyek dengan begitu banyak anggarannya ataupun juga data centernya secara fisik itu sudah ditetapkan, itu tata kelolanya harus mateng dulu. Setuju. Harus jadi dulu. Ya. Sehingga tadi tidak lalu buang saling salah menyalahkan, lu kok belum ada backup data, lu kok daerah tidak melakukan backup data karena tata kelolanya belum jadi. Baik. Nah, inilah makanya benar ada benarnya kalau ada ketergesa-gesaan untuk mengejar proyek, tapi Setuju. tidak melakukan pembangunan tata kelola dan kebijakan yang baik. Baik, nanti saat lagi kita juga akan menanggapi bahwa Dirjen Aptika memang memutuskan dirinya untuk mengundurkan diri atas insiden ini, pemirsa. Apakah kemudian pada akhirnya ini bisa menekan gaungan memaksa atau meminta Menkominfo untuk mundur? Ya, saya tahunya begini, bahwa Pak Semi itu sempat berbeda pendapat dengan direkturnya. Itu semua orang Kominfo tahu. Direkturnya lebih dekat kepada menterinya. Ini pada menteri yang lama, gitu ya. Dan inilah kemudian Pak Semi ini pada posisi yang sulit karena Dirjen tentu saja tidak akan bisa berani melawan menteri begitu. Tapi ini menteri yang lama. Nah, menteri yang baru ternyata sama saja dengan menteri yang lama, sehingga Pak Semi lah yang kena sebagai dia harus menjadi bulan-bulanan, menjadi objek yang diserang sana sini karena dia adalah dirjen begitu. Nah, ini problema yang sering muncul di pemerintahan, memang ya itulah yang terjadi. Tapi ini contoh bagus juga bahwa ada orang yang merasa bahwa walaupun mungkin bukan dia memiliki kewenangan tertinggi, tapi dia bertanggung jawab. Saya rasa ini contoh untuk Indonesia di masa depan. Kalau bisa yang lain-lain juga yang ngikuti seperti dia. Oke. Pertama yang harus dikembalikan itu adalah fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setuju. Bahwa pemerintah, Kominfo itu regulator. Ya. Kominfo itu pengawas, bukan operator. Ketika kemudian menjadi operator, yaitu harus mengendalikan data atau memproses data, itu operator, itu tugas operator. Harusnya itu dibuat, kalau memang harus dilakukan oleh Kominfo, membuat seperti UPT, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu regulator. Maka yang menjadi operator adalah UPT perguruan tinggi, BHMN perguruan tinggi. Dia harus bikin begitu, bukan dicampur dengan kedirjenan. Maka menjadi rancu ini. Itu dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan amanah bahwa pemerintah harus segera membuat badan pengawas. Selama ini Menteri Kominfo waktu Pak Joni maupun sekarang ya, itu yang melaksanakan pengawasan itu pemerintah. Nah, kemudian kenapa tidak dibuat PP-nya atau perpresnya ya, perpres untuk Badan Perlindungan Data Pribadi ini yang mengawasi. Ini yang menjadikan tata kelolanya ini belum selesai. Tata kelolanya ini masih mentah. Tetapi proyek-proyeknya sudah dijalankan, data-datanya sudah dikumpulkan, sehingga akhirnya terjadilah seperti sekarang. Nah, ini harus dikembalikan kepada tata kelola yang benar sesuai dengan Undang-Undang PDP maupun Undang-Undang ITE. Nah, termasuk tadi mengenai judi online, itu Undang-Undang ITE sudah mengamanahkan. Jadi kalau sekarang Menteri melaksanakan itu perintah Undang-Undang pasal 40 ayat 2A,
itu pemerintah wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Apa yang melanggar? Judi itu melanggar perundang-undangan. Baik. Pornografi itu melanggar undang-undangan. Artinya itu perintah undang-undang. Kalau malah nggak mampu, itu berarti pemerintah tidak mampu menjalankan undang-undang. Baik.